teman-teman. Wah, kayaknya udah pada kece nih dan siap untuk ikut diskusi hari ini. Nah, sebelum mulai diskusi, saya mau kasih pantun nih buat teman-teman semua nih. Cari kentang sampai ke Jerman. Jauh banget ya. Beli emping sama Frank Sinatra. Cakep. Cakep. Selamat datang teman-teman di Bincang dari Mitra Netra. Tepuk tangannya dong, virtual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rifka Aprilia akan setia menemani teman-teman dan juga memandu acara pada siang hari ini hingga pukul 12 nanti ya. Nah, tema kita hari ini seru banget nih. Kita akan membahas tentang profesi content writer bagi tunanetra. Nah, content writer itu apa sih sebenarnya? Terus gimana sih cara tunanetra menjalani profesi ini? Tantangannya apa aja? Terus gimana ya cara menghadapi tantangannya? Selain itu, dengar-dengar nih, katanya content writer itu bisa dikerjakan secara remote alias di mana aja, bahkan di rumah. Wah, keren banget kan? Dan pastinya nih, bikin teman-teman makin penasaran. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman dan juga untuk mengupas tuntas materi kita hari ini, sudah hadir 3 orang narasumber yang cantik-cantik yang akan menemani kita, yaitu pertama ada Hadianti Ramadhani, seorang content writer di digital agency Think Web. Lalu ada juga Desi Junaidi, seorang talent dari Suara Indonesia, dan Juwita Maulida, freelance content writer dan juga tim publikasi di Yayasan Mitra Netra. Wah, seru ya. Selain itu ada juga nih satu wanita cantik yang siap menemani kita siang hari ini sebagai moderator, yaitu Ibu Arya Indrawati selaku Kabag Humas dan Ketenagakerjaan Yayasan Mitra Netra. Wah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan untuk ikut sesi diskusi hari ini. Tapi tenang dulu, sabar. Karena pastinya ada beberapa teman yang belum tahu nih sebenarnya Yayasan Mitra Netra itu apa sih gitu. Maka izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra merupakan lembaga atau organisasi non-profit yang memiliki visi dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Yayasan Mitra Netra ini berdiri sejak 30 tahun lalu, tepatnya tahun 1991, yang memiliki berbagai program dan layanan. Program dan layanannya apa aja sih? Satu, ada kursus komputer bicara nih buat anak-anak tunanetra dan juga dewasa. Lalu buat kamu yang suka sama membaca, Yayasan Mitra Netra punya perpustakaan yang menyediakan buku aksesibel bagi tunanetra. Bahkan ada juga loh sekarang perpustakaan digitalnya. Kalian bisa akses di pustaka.mitranetra.or.id. Selain itu, Yayasan Mitra Netra juga menyediakan pendampingan belajar bagi anak tunanetra usia sekolah. Nah, untuk memfasilitasi minat dan bakat teman-teman, Yayasan Mitra Netra juga menyediakan kursus musik, ada klub teater dan juga klub memasak. Wah, keren banget ya Yayasan Mitra Netra. Untuk memastikan teman-teman gak ketinggalan informasi keren dan menarik seputar Yayasan Mitra Netra, cus kepoin Instagram @mitranetra, Facebook, dan juga subscribe channel YouTube-nya Yayasan Mitra Netra. Juga pantengin websitenya di www.mitranetra.or.id. Nah, gimana nih? Udah pada mau mulai diskusi? Udah pada nggak sabar nih sama tema kita hari ini? Saya sabar dulu. Saya mau kasih pantun lagi nih satu buat teman-teman. Dengar ya. Naik onta sama Valentino Rossi. Enak banget deh. Naik motor sampai ke kebun raya. Ayo kita mulai diskusi bersama moderator Ibu Arya. Silakan Ibu Arya. Terima kasih Rifka. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas ya? Jelas. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifka, MC kita pagi ini luar biasa. Rifka dari Lampung. Kita ada yang di Jakarta, ada yang di Sukabumi, ada yang dari Maumere, berkumpul di Bincang Daring Mitra Netra Sabtu 11 September 2021. 11 September ya, kita
tapi kita hari ini tidak akan memperingati tragedi 11 September yang hari ini tepat 20 tahun. 20 tahun yang lalu terjadi penabrakan menara kembar WTS oleh pesawat, dan itu mengagetkan dunia dan terus diperingati setiap tahun. Tapi pagi ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang belakangan ini, setidaknya 5 tahun terakhir, menurut pengamatan Mitra Netra, berkembang dengan sangat pesat, yaitu profesi content writer. Nah, Mitra Netra sebagai lembaga yang konsisten dengan strategi atau program diversifikasi peluang kerja untuk tunanetra atau penganekaragaman peluang kerja untuk tunanetra, juga terus mendorong agar tunanetra bisa menjadikan profesi content writer ini sebagai pilihan karir. Memang belum banyak faktanya, tapi sudah ada. Dan tadi sudah disebutkan, ada 3 nama yang pagi ini hadir bersama kita di tengah-tengah tiga-tiganya adalah perempuan, karena yang laki-laki diundang pas kebetulan berhalangan, jadi yang bisa hadir semuanya perempuan. Sehingga saya mengharapkan kehadiran 3 tamu spesial kita yang semuanya perempuan, ini juga bisa terutama menginspirasi peserta perempuan tunanetra yang pagi ini hadir menyimak diskusi kita, tentunya juga untuk peserta yang laki-laki. Karena biasanya perempuan itu hanya akan termotivasi kalau yang memotivasi dan menginspirasi adalah sesama perempuan. Baik, tadi sudah diperkenalkan, ada Hadianti Ramadhani atau biasa dipanggil Dani. Selamat pagi, Dani. Pagi, Mbak Arya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dani ini tinggal di Depok dan sudah kurang lebih 4 tahun terakhir ini membangun karir sebagai content writer di sebuah perusahaan digital agent bernama ThinkWeb. ThinkWeb ini juga sahabat Mitra Netra. Tamu yang kedua adalah Juwita Maulida, yang biasa dipanggil Jui. Apa kabar, Ju? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Ria. Alhamdulillah sehat. Juwita ini alumni COVID-19 ya. Ya, jadi kalau siapa yang mau belajar tentang bagaimana menjadi survival COVID-19, nanti setelah ini bisa chatting sama Juwita. Yang ketiga adalah Desi Junaidi dari Sukabumi. Des, apa kabar, Des? Halo, Des. Desi, belum kedengaran suaranya, Des. Masih di mute. Masih mute ya, Des? Ya. Hai, Desi. Oke, Desi Halo. masih mute. Halo. Oh ya. Halo. Sorry. Halo juga, Ya. Mbak. Sudah terdengar. Sehat ya, Des? Sehat, Mbak. Iya, saya kangen sama kue mochi Sukabumi nih. Nanti kapan-kapan ya kita ke Sukabumi. Boleh. Terima kasih Nanti untuk kapan-kapan Dani, kesini ya. Juwita, dan Desi yang sudah memenuhi undangan Mitra Netra pagi ini untuk berbagi dengan teman-teman. Saya mulai dari Dani dulu ya. Dani yang sudah 4 tahun terakhir ini merintis dan membangun karir sebagai content writer dan bergabung dengan sebuah perusahaan digital agent, ThinkWeb. Dan gimana tuh Dan ceritanya kok pertama kenapa Dani tertarik dengan profesi content writer dan bagaimana sehingga Dani bisa bergabung dengan ThinkWeb? Kan banyak tunanetra yang takut tuh kalau mau melamar ke perusahaan takut ditolak. Tapi Dani bisa gitu. Gimana Dan? Bisa diceritakan singkat ya? Gini, Bu Arya dan teman-teman. Sebetulnya memang saya dari sekitaran tahun 2011 itu sudah mulai belajar nulis gitu, udah suka sama dunia menulis dan sudah mencoba beberapa macam bentuk-bentuk tulisan gitu ya, artikel, puisi, cerpen dan lain-lain gitu. Nah, one day sebenarnya awalnya dari Juwita justru buat ya. Jadi Juwita waktu itu lagi magang karena Juwita kuliahnya ilmu komunikasi, terus magangnya di ThinkWeb gitu. Nah, terus jadi ngobrol-ngobrol nih, oh sebenarnya
bisa ya kerja di industri digital. Emang di situ kamu ngerjainnya apa juga gitu ya? Kan dia magang nih, tugasnya apa di sana gitu. Nah, salah satunya yang dikerjakan adalah membuat konten gitu di sosial media gitu. Karena ThinkWeb ini kliennya brand-brand gitu ya, ada lembaga dan perusahaan yang mereka singkatnya tuh ini kan advertising agency ya, sebenarnya iklan gitu, perusahaan iklan tapi di digital gitu, di website, di sosial media kayak gitu. Nah, saya tanya sama Juwita, gimana tuh caranya tunanetra kerja, dan Juwita cerita. Itu saya ngerasa karena beberapa kali juga saya tuh sebenarnya sempat baca-baca tugas magangnya Juwita juga, Bu Arya. Jadi saya dapat gambaran gitu. Oh. Jadi yang magang Juwita tapi Dani nebeng belajar ya? Iya, betul. Terus di situ saya ingat banget, saya tersirat kalimat di kepala saya waktu itu gini, oh kalau ngerjain ginian mah aku bisa nih kayaknya gitu. Pikirannya begitu waktu itu, pas lihat tugasnya Juwita gitu. Nah, beberapa waktu kemudian Juwita itu butuh balik lagi ke ThinkWeb karena ada dia ada kebutuhan untuk tugas akhirnya gitu, ada yang kurang gitu, perlu ketemu lagi ke ThinkWeb, perlu ketemu sama CEO-nya ThinkWeb namanya Mas Sama untuk kebutuhan laporan magangnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu saya nganterin karena saya low vision ya, Juwita kan total, jadi saya masih bisa nganterin Juwita waktu itu ke sana, saya temenin, terus saya memberanikan diri aja nanya waktu itu sama Mas Sama, Mas, kalau di sini masih ada nggak ya kesempatan untuk tunanetra kayak saya gitu. Nah, waktu itu sih pikirannya cuman ya ikhtiar aja gitu ya, cuman nanya ikhtiar, tapi kalau belum ada ya udah berarti nanti saya cari kerjaan lain aja gitu. Nah, ternyata pertanyaan itu ditanggapi serius sama Mas Rama gitu ya. Jadi ada ya semacam wawancara dadakan gitu. Karena gara-gara saya nanya langsung, itu ya langsung. nanya, saya cerita saya biasa nulis, saya biasa pakai sosial media gitu ya, singkat sih. Karena kebetulan waktu itu Mas Rama juga buru-buru ya, ada urusan lain gitu. Nah, ya udah kita lanjutin nanti tukeran kontak aja, minta WhatsApp sama email gitu. Nah, habis itu ada komunikasi berikutnya dan ternyata di follow up disuruh ini lanjut ya komunikasinya sama HR gitu. Jadi udah langsung terus di follow up, terus beberapa waktu kemudian udah ditanya, Dani kapan bisa mulai kerja di ThinkWeb gitu. Itu sebenarnya mulai kerjanya gitu. Jadi sangat tak terduga ya untuk Dani waktu itu ya. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu niatnya benar-benar cuma nanya, Bu Arya. Jadi nggak ada pikiran gimana-gimana. Cuman saya merasa, karena tadi ya ngobrol sama Juwita, saya ngerasa tertarik sama pekerjaannya. Terus saya kebetulan punya kesempatan untuk datang ke sana dan ketemu sama CEO-nya. Saya beranikan diri aja, saya nanya gitu. Kok di follow up ya gitu. Ditanggapi serius ya ternyata gitu. Ya udah. Baik. Waktu Dani akan meniatkan diri gitu ya untuk mencoba mencari informasi bergabung dengan ThinkWeb. Ada nggak sih rasa takut mau bergabung ke perusahaan gitu yang karyawannya tentu nggak ada yang tunanetra, atau sudah ada ya waktu itu satu ada orang? Ada 1 orang. Ya. Ada rasa takut nggak, Dan? Takut sih pasti ada ya, Bu Arya. Ini sama sih mungkin kalau teman-teman biasa sekolah di sekolah umum ya, sekolah inklusi. Saya juga dari kecil kan low vision dan di sekolah umum terus gitu. Nah, itu selalu setiap kali saya naik kelas atau pindah dari SMP ke SMA ke kuliah, itu rasa takutnya kira-kira sama kayak gitu. Karena ketemu orang baru berarti saya harus memperkenalkan diri saya, terlebih saya low vision kan. Nggak kelihatan tunanetra. Iya, saya masih bisa jalan sendiri tanpa tongkat gitu. Nah, itu pun maksudnya sebenarnya daripada menjalankan pekerjaannya, sebenarnya rasa takutnya lebih kira-kira bisa adaptasi sama teman-teman apa enggak gitu. Karena kan yang sebetulnya saat itu boleh dibilang open minded untuk menerima tunanetra adalah CEO gitu ya, Mas Rama gitu. Tapi kan karyawannya kita nggak tahu nih, ya kan belum tentu gitu kan, karena pimpinannya yang memberikan kesempatan itu, tapi kan teman-teman sesama karyawannya belum tentu gitu. Nah, itu sebenarnya itu ada rasa takut itu gitu, tapi ya saya beranikan diri aja karena ya itu pengalaman di sekolah juga kan pasti seperti itu. Waktu di sekolah selalu ketemu orang baru gitu. Nah, rasanya sama kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dani. Saya pindah ke Juwita dulu ya sementara. Dengan pertanyaan yang mirip, Juwita, cuma Juwita ini merintis karir sebagai content writer dengan skema yang berbeda ya. Juwita memilih untuk menjadi freelance content writer. Nah, boleh diceritakan Ju, mengapa Juwita memilih merintis karir
di sebagai content writer dan mengapa memilih freelance gitu. Biasanya kan orang seneng jadi pegawai tiap bulan terima gaji. Kalau freelance kan nggak tiap bulan terima gaji, mungkin harus memanage income-nya juga dan lain-lain. Silakan Juwita. Ya, baik Maria. Ini suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Oke. Baik, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan sama orang kalau tahu cerita awal kerjaan aku gimana, kerja apa, kerja di mana, kerjanya apa, kok freelance gitu. Itu pasti pertanyaan berikutnya. Nah, jadi memang tadi sempat disebutkan sama Denny kalau aku memang dulunya kuliah di ilmu komunikasi. Terus ada mata kuliah magang, dan waktu itu magangnya juga di ThinkWeb gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku keliling 9 divisi dari 13 divisi yang ada di ThinkWeb kalau nggak salah gitu. Nah, dari situ akhirnya aku banyak belajar, sebenarnya pastilah ya kalau 9 divisi kita kelilingi gitu, meskipun cuma 2 minggu, tapi aku mulai memetakan, oh ini cara kerjanya begini gitu, menarik juga nih gitu, apalagi background kuliahnya memang komunikasi gitu, jadi masih nyambung gitu. Nah terus akhirnya selesai magang itu periodenya kalau nggak salah waktu itu 3 bulan gitu, terus berhenti magang. Nah sempat pas mau hari terakhir magang itu ketemu sama Mas Rama, dan Mas Rama tuh bilang, nanti kalau mau magang lagi boleh loh gitu. Wah, terima kasih loh Mas Rama gitu, boleh magang lagi. Wah, ini kesempatan bagus gitu kan, gitu untuk belajar lebih banyak lagi. Dan Mas Rama tuh waktu itu nawarin kalau kamu pengen khusus belajar di divisi tertentu boleh gitu. Dan waktu itu setelah berapa bulan kemudian aku masuk lagi di ThinkWeb, jadi magang yang kedua, dan waktu itu aku milihnya di divisi strategis itu jadi dia yang sebelum brandnya itu nanti kayak diproduksi kontennya, gambarnya, itu yang merencanakan istilahnya memetakan si brand ini kayak apa tuh divisi strategis gitu kira-kira. Nah waktu itu masuk 3 bulan, tapi karena barengan sama nyusun skripsi jadi agak keteteran ceritanya gitu. Terus akhirnya bilang sama Mas Rama, pamit untuk aku ini dulu ya Mas, ngerjain skripsi dulu gitu. Oh ya, nanti kalau habis skripsi kamu balik ke sini lagi aja gitu. Jadi ada tawaran seperti itu dari Mas Rama gitu. Sebenarnya ini sih ya, maksudnya tersanjung juga karena Mas Rama tuh baik lah sama tunanetra gitu. Nah, terus akhirnya lagi nyusun skripsi, terus selesai skripsi, entah kenapa memang dari pengalaman 2 kali magang di ThinkWeb itu rasa-rasanya tuh kayak ini Mbak Ria, kayak wah aku tuh kayaknya menyadari kalau nggak terlalu suka kerja di kantoran gitu. Nah dari situ pengalaman yang Juwita nggak suka dengan kerja di kantoran sehingga milih freelance. Boleh dibagi, siapa tahu ada peserta yang di dalam hatinya ada gitu tapi takut mau jadi freelance gitu, Jo. Ya, jadi sebenarnya freelance memang ada, pertama kali memilih untuk jadi freelancer itu juga ada ketakutan Mbak Ria sebenarnya. Memang karena ya itu tadi yang seperti disebutkan sama Mbak Ria, kalau kita nggak ada gaji tetap, nggak ada penghasilan yang terus-menerus tiap bulan kita terima gitu. Sedangkan orang itu pasti banyak yang pengennya dapat gaji tetap gitu setiap bulan gitu. Tapi lebih karena gini, kalau aku tuh memang orangnya mungkin ya nggak suka terikat sama jam masuk jam 9 pulang jam 6 gitu. Terus 9 to 5 tuh ogah ya, ogah banget ya, gitu ya. Ya gitu. Dan mungkin setelah itu, mungkin karena tunanetra juga, aku tuh kalau bermobilitas atau kerja istilahnya kayak di kantor duduk terus areanya di situ aja tuh kayak mungkin bosen, itu yang pertama. Terus yang kedua, pas pulang tuh udah capek banget, kayak udah nggak bisa punya waktu untuk mengerjakan yang lain-lain gitu. Dan setiap weekend tuh ngerasa kalau habis kerja dari maksudnya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya tuh pas Minggunya tuh kayak mau mulai hari Senin tuh aduh ya Allah ini kok berat banget ya gitu. Nah itu
Itu. Jadi Ya, baik. lumayan berat Dan itu. tentu setiap pilihan ada konsekuensinya ya, Juwita ya. Iya, iya pasti. Juwita tidak terima gaji tetap, harus ngumpul-ngumpul sendiri, pinter-pinter memanage order dan lain-lain ya. Iya. Ya, kita stop di situ dulu. Jadi kalau Dani tadi berawal dari kegemaran menulis, kalau Juwita berawal dari memang background pendidikannya komunikasi, kuliah di program studi komunikasi. Kalau Dani itu sastra Jepang ya kalau tidak salah. Nah, Ya. sekarang coba kita ke Desi. Des? Ya, halo Mbak, kedengeran nggak? Halo. Desi ini kalau ada yang belum kenal Desi ya, Desi ini orangnya cantik, imut, kecil gitu ya, lincah, kesana kemari gitu. Saya ingat waktu Desi datang ke Mitra Netra ya, takut-takut tapi begitu udah familiar dengan lingkungannya, wah melesat kesana kemari. Nah, Desi ini adalah talent ya dari Suarais Indonesia, juga sebuah agent yang menjadi tempat bagi mereka yang ingin mengembangkan karir sebagai content writer. Sebelum nanti kita menelisik kerjaan content writer itu apa saja tantangannya bagi tunanetra apa saja. Bagaimana tuh ceritanya Desi bisa bergabung dengan Suarais Indonesia? Ya, kedengeran nggak suara saya Mbak? Ya, kedengaran. Oke, jadi itu berawal sebenarnya dapat dari info dari teman Mbak. Itu sebelumnya kan saya menganggur ya, menganggur di rumah, nggak ada kerjaan gitu. Karena sebelumnya saya sebenarnya sempat kerja, tapi karena ada faktor eksternal dan internal itu akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja dulu gitu. Dan menemani orang tua di rumah gitu kan. Karena orang tua saya kan tinggal mama. Jadi saya nemenin mama, tapi selama di rumah itu saya merasa akhirnya jenuh, bosen, yang utama sih karena nggak betahnya tuh karena nggak punya penghasilan gitu kan. Orang biasa kerja pegang duit sendiri dapat gaji, sekarang nggak dapat uang, aduh bisa ngapain ya gitu. Nah tiba-tiba dapat info nih dari temen, ada loh katanya kursus ini menulis konten writer untuk tunanetra di Yayasan Mitra Netra. Wah ngapain tuh gitu kan, tertarik nih karena sebelumnya sebelum saya ikut kursus ini saya sempat ikut lomba nulis gitu Mbak, dan kebetulan menang. Nah berawal dari menang itu ada rasa wah gue bisa ya, puas nih, ada rasa puas dan ada keinginan untuk belajar lagi seperti apa Dan sih. Desi menyadari bahwa Desi punya ini ya potensi ya di bidang menulis berarti ya. Sudah ikut lomba terus menang kan berarti ada potensi dong. Sebenarnya saya tidak menyadari itu sebagai potensi Mbak. Saya sempat mikir ini potensi kah atau keberuntungan kah atau memang bakat kah, saya nggak tahu gitu. Tapi saya ada minat. Saya minat, saya tertarik, saya pengen tahu. Saya yang pasti saya ada keinginan ingin mandiri. Saya pengen punya uang lagi dan saya rasa keterampilan ini memungkinkan saya untuk menghasilkan lagi gitu ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya, nggak ada ruginya belajar kok gitu. Saya ikut. Saya daftar ikut pelatihan. dan ikut pelatihannya, ada proses seleksi dulu ya, interviewnya lewat online karena saya di Sukabumi, jadi kita interview lewat telepon waktu itu. Lalu setelah seleksi dapat nih interview masuk, barulah masuk kita belajar mulai kursusnya. Mulai kursus ya? Ya, mulai. Selama berapa lama waktu itu kursus di Suarais? Saya waktu itu ikut yang batch 2 itu dapat 4 bulan ya. 4 bulan karena online dan offline. Ya. Oke. Dan setelah itu apa yang dilakukan kemudian sehingga Desi menjadi talent di sana, di Suarais Indonesia? Itu prosesnya cukup panjang ya Mbak. Jadi kita tuh selesai disingkatin kursus. Jangan panjang-panjang, waktu kita terbatas. Iya, betul. Jadi setelah kursus itu kita ada namanya OJT, on job training. Jadi kita itu seperti semacam ini ya, kayak magang mungkin ya dibilangnya, tapi jadi benar-benar nulis, dilihat lagi ini gimana, dipoles lagi lah istilahnya. Situ selama 3 bulan. Jadi on job trainingnya 3 bulan, lulus dari situ kita masih proses nunggu tuh Mbak, karena kita nggak dapat langsung project ya. Projectnya itu nunggu baru. Jadi berarti project.
Hah? Jadi maaf, Hah? jadi ketika on job training itu berarti Desi dalam tanda kutip sudah direkrut sebagai talent di Suara Rise Indonesia ya? Ya, jadi istilahnya udah lulus sebagai peserta Jadi khusus pertama ya. training lulus, Training, terus lulus. pendalaman lagi magang, itu berarti sudah dalam proses direkrut menjadi talent di Suara Rise Indonesia ya? Ya, jadi Oke. itu. Kemudian setelah 3 bulan pendalaman on job Lulus. training, baru kemudian dicoba untuk diberikan project-project gitu ya, order. Ya, project Oke. order ya. Dan sudah berapa order dikerjakan? Sejauh ini sih baru 2 ya, 2 Baru project. 2, oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kalian sudah mengetahui tiga tamu sosok kita ini memulai dengan cara yang berbeda-beda, meskipun pilihan profesinya sama. Artinya, kalau Mitra Netra melihat content writer ini sebagai golden opportunity untuk tunanetra. Dani tadi dengan coba-cobanya gitu bertanya ke seorang owner dari sebuah digital agent, apakah masih ada kemungkinan tunanetra bekerja di sini, tanpa disangka-sangka ada gitu. Bahkan berarti Dani kan tidak melamar secara tertulis, kirim aplikasi, tidak. Dia menyajikan CV-nya secara lisan dalam sebuah obrolan dengan CEO tersebut, dan itu oleh CEO dimaknai sebagai tahapan seleksi dengan mengenali potensi Dani untuk bergabung sebagai content writer. Nah, sementara Juwita dengan background pendidikan program studi komunikasi ini juga menjadi salah satu channel atau jalur yang strategis untuk masuk ke ranah atau bidang content writer ini. Jadi kalau di sini hadir adik-adik anak-anakku kelas 12 misalnya yang masih ragu-ragu akan memilih program studi apa kalau nanti melanjutkan perguruan tinggi, contohlah ini kakakmu Juwita dengan mengambil program studi komunikasi, dia kemudian menekuni karir sebagai freelance content writer. Sementara Desi mengambil jalur melalui pelatihan dulu yang diselenggarakan oleh sebuah digital agent juga, Suara Rise Indonesia, lulus pelatihan, magang, on job training, itu sudah di-track untuk menjadi talent di sana, dan ketika lulus kemudian dicoba diberikan order. Nah, tentu ada skema bagaimana skema pembagian hasil antara talent dengan perusahaan yang menaungi talent-talent tersebut. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut di sesi-sesi berikut. Nah, pertanyaan berikut nih, apa sebetulnya yang dikerjakan oleh seorang content writer ya, Dani? Kembali lagi ke Dani. Dan kalau untuk tunanetra itu, apa kesulitannya atau tantangannya dan bagaimana Dani mengatasi itu? Silahkan Dani, singkat. Ya, pertama yang dikerjakan oleh seorang content writer ya jelas adalah menulis di media digital gitu ya. Nah kalau di ThinkWeb sendiri tugasnya adalah menulis konten untuk sosial media dan juga artikel untuk di website gitu. Utamanya itu, tapi di luar itu biasanya kan karena ThinkWeb melayani klien ya, jadi kebutuhan klien beda-beda. Di luar itu biasanya ada misalnya bikin guideline untuk pembuatan video misalnya gitu, atau guideline untuk influencer. Jadi teman-teman kalau ada teman-teman lihat influencer posting-posting di sosial media mereka itu promo produk tertentu ya itu ada guideline-nya, jadi mereka nggak asal bikin konten, itu ada guideline-nya dari agency gitu atau dari brand yang meng-hire mereka bikin kontennya kayak gini ya. Nah itu kayak gitu itu juga ada gitu, tapi kebanyakan yang umum klien itu biasanya pasti minta konten sosial media kalau di ThinkWeb gitu. Nah itu tantangannya tentu saja yang pertama, kalau saya kan memang mulai karena saya udah suka nulis dan udah biasa pakai sosial media, itu yang pertama ya, sudah bisa menulis dan sudah terbiasa menggunakan media-media digital seperti sosial media ataupun berselancar di internet ya. Itu syarat berarti ya Dan ya, syarat. Betul. Satu, suka menulis, 2, terbiasa menggunakan media sosial dan website gitu, udah biasa mengakses media sosial dan website. Kemudian yang pasti karena
kalau di ThinkWeb sendiri adalah perusahaan berbasis digital, jadi cukup banyak aplikasi atau software yang akan digunakan untuk kebutuhan koordinasi pekerjaan gitu. Jadi nggak cuman kirim email atau Microsoft Office, itu masih kurang teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau memang tertarik jadi content writer, minimal ya coba Google Drive gitu, karena kita pasti koordinasi sama kayak Google Drive ke Google Sheet, Google Docs, Google Slide itu kadang-kadang sih kalau konten biasanya banyak kan Google Sheet sama Google Docs gitu ya. Itu terus kalau di ThinkWeb karena kita juga pakai software manajemen software namanya tree.basecamp.com, teman-teman boleh cek nanti ya. Itu software kita pakai buat manajemen project. Terus bisa diulang dan nama softwarenya? Basecamp yang namanya, tree.basecamp.com namanya. Tree angka 3 titik Basecamp ya, basecamp.com. Nah itu teman-teman coba nanti kalau mau browse ya. Itu semacam itu biasanya ada yang pakai Basecamp, ada yang pakai Trello gitu kalau nggak salah. Tapi kalau di ThinkWeb untuk manajemen softwarenya pakai Basecamp. Itu terus biasanya untuk chatting internal kantor kalau di ThinkWeb pakai Slack gitu ya. Nah dan ada beberapa aplikasi lainnya karena saya anak konten nih, jadi suka buat schedule postingan. Nah pernah dulu pakai Hootsuite gitu ya. Kalau dulu ThinkWeb juga punya apa namanya untuk schedule post itu namanya ThinkPosta gitu. Jadi macam-macam itu diantaranya ya teman-teman. Jadi artinya kemampuan mengakses komputernya harus di atas rata-rata lah gitu ya. Iya, berarti itu syarat ketiga ya, harus mau belajar menggunakan teknologi. Kalau tadi kan suka menulis, 2 mengguna media sosial, ketiga harus mau belajar menggunakan aplikasi-aplikasi ya teknologi. Nah, apakah aplikasi-aplikasi yang Dani sebutkan tadi itu juga aksesibel untuk yang totally blind? Iya. Yang sementara ini cukup aksesibel gitu karena saya low vision dan di ThinkWeb itu kan ada teman juga yang totally blind, nyatanya juga bisa kok gitu. Bisa menggunakan aplikasi itu ya? Bisa. Ya, baik. Nah, kan kita sering lihat tuh kalau di Instagram ya Dan ada gambar-gambar gitu. Nah, bagaimana ketika Dani harus memposting satu package informasi yang di situ ada teks, ada gambar? Bagaimana cara Dani mengerjakan tugas tersebut? Ya, kalau saya karena saya masih low vision, jadi nggak terlalu ada masalah untuk memilih gambar mana yang akan saya posting gitu sih. Dan memang Instagramnya juga udah cukup akses ya. Kalau misalkan ini kolom captionnya di mana, terus ada button postnya dan lain-lain gitu, itu udah cukup aksesibel sih buat dia. Jadi kalau untuk itu nggak terlalu ada masalah, kecuali mungkin postingannya kalau misalnya teman-teman totally blind nih, terus misalnya ada kekhawatiran nanti posting fotonya salah gitu. Nah itu nanti koordinasi aja sama tim sih kalau menurut saya. Tapi yang penting adalah kita bikin konsep kontennya gitu. Captionnya mau kayak apa, copy on image-nya seperti apa. Nanti kan itu di draft dulu tuh di Google Sheet gitu biasanya. Nanti baru kemudian diposting gitu. Kalau memang ada terkendala dengan postingan karena totally blind gitu ya, saya rasa itu harusnya bisa dikoordinasikan dengan tim, karena itu kan cuma teknis aja. Kita yang penting bikin konsep kontennya gitu. Nah, kalau di ThinkWeb apakah itu dimungkinkan? Misalnya kan kalau Dani low vision masih bisa melihat sedikit. Nah, untuk teman yang totally blind yang di ThinkWeb itu ketika dia berurusan dengan gambar, apakah ada modifikasi proses pekerjaannya? Ada ada teman tandem buat ya. Tandem istilahnya ya. Iya, kita dulu bisa kasih teman tandem. Jadi gini, mungkin kalau kita bicara penyesuaian yang dilakukan sama ThinkWeb terhadap karyawan tunanetra, nah salah satunya adalah keberadaan rekan tandem untuk mendampingi karyawan yang tunanetra ketika menghadapi pekerjaan yang sifatnya visual, yang memang itu tidak bisa dikerjakan oleh screen reader. Gitu. Jadi memang pekerjaan yang diberikan sama kami yang tunanetra memang pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan menggunakan screen reader. Nah, kan kayak memilih gambar itu tidak mungkin kalau sekarang udah mulai bisa ya baca gambar gitu, tapi tidak semua perangkat kan bisa seperti itu gitu. Nah, itu masih butuh koordinasi gitu. Ya. Jadi berarti di sini pertama tadi ya harus ada kemauan dari si tunanetra itu untuk belajar aplikasi-aplikasi yang digunakan, dan kedua menyampaikan secara asertif ya kepada pihak perusahaan apabila ada kendala-kendala, lalu mencari solusi bersama ya Dan ya. Betul. Oke. Nah, itu teman-teman yang hadir di acara Bincang Daring pagi ini, betapa pentingnya membangun kemampuan berkomunikasi yang asertif. Karena
saya sebagai konselor bimbingan karir di Mitra Netra beberapa kali menyediakan sesi-sesi konseling untuk tunanetra yang sudah bekerja secara mainstream di arus utama bersama mereka yang tidak tunanetra, tapi yang bersangkutan belum membangun kapasitasnya untuk mampu berkomunikasi secara asertif. Sehingga ketika menghadapi tantangan dengan pekerjaannya, misalnya harus berurusan dengan gambar, dia kesulitan, harus dealing dengan hal-hal yang sifatnya visual, dia kesulitan, dia tidak langsung mengkomunikasikannya dengan supervisornya atau atasan langsungnya atau pimpinan di lembaga tersebut, dan justru lebih memilih ngerumpi di luar areal resmi yang sebetulnya bisa dilakukan, sehingga tidak ada solusi. Nah, Dani memberikan contoh dengan apa yang dilakukan oleh ThinkWeb, digital agent di mana Dani bekerja. Di situ ada dialog, ada komunikasi antar karyawan tunanetra dengan pihak perusahaan, sehingga perusahaan juga sangat tidak berkeberatan memberikan solusi dengan menyediakan tandem. Oke, nah kalau Juwita bagaimana Ju, sebagai freelance content writer ini, bagaimana Juwita bekerja, apa saja yang dikerjakan, bagaimana cara mendapatkan order, nah ini penting nih, bagaimana cara mendapatkan order, gimana Ju, silahkan singkat. Ya, sebenarnya kalau awal itu kan memang waktu itu pas baru mulai memang harus cari orderan ini gimana caranya muter otak untuk dapetin order gitu. Nah waktu itu memang karena sempat belajar juga di Swarise gitu kan gitu. Ini ilmunya buat apa nih gitu. Terus waktu itu aku berinisiatif untuk nanya ke Mitra Netra gitu kan, karena Mitra Netra kan sosial medianya belum dikelola gitu kan. Nah jadi terus aku nawarin proposal untuk mengelola digital asetnya Mitra Netra. Waktu itu sosial medianya ada Facebook, Instagram, sama nulis artikel gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu diterima gitu. Nah itu jadi penghasilan pertama sampai hari ini gitu. Itu yang pertama kalau dari cari order. Dan dari situ sebenarnya adalah yang paling penting itu sebenarnya juga kemampuan berkomunikasi, Mbak Ria. Jadi kita kan kerja, orang itu percaya sama kita gitu. Jadi mereka percaya itu karena lihat hasil kerjanya kita gitu. Jadi waktu itu memang dari Mitra Netra itu nggak cuman bekerja mengelola digital asetnya, tapi juga aku belajar banyak dari situ cara orang kerja, teamwork itu gimana, yang tadinya sempat juga terkendala sama timnya gitu kan. Itu tantangan yang pertama tuh. Jadi terkendala sama tim, ada tim yang nggak jalan gitu. Jadi aku udah ngerjain kontennya, tapi ternyata yang jadi adminnya, yang ngerjain desainnya itu bermasalah gitu. Jadi harus ganti tim. Nah, waktu itu akhirnya dikasih kepercayaan juga untuk ganti tim gitu. Nah, pas ganti tim ini harus nyari orang juga yang ngerti, yang kompeten, yang ibaratnya mau kerja sama kita gitu. Itu tantangan ketika aku kerja jadi freelance content writer tuh, itu yang paling berat itu pertama. Terus habis itu mungkin lebih ke ini ketika kita komunikasi sama klien itu juga harus bisa meyakinkan mereka, karena ini jujur aja kalau kadang-kadang kalau tunanetra jadi content writer itu kan kerjanya mungkin lebih lambat dibanding content writer yang awas gitu. Nah jadi kita tuh harus bisa meyakinkan mereka, ngasih solusi-solusi yang misalkan kayak dulu pernah pegang project yang kedua, pegang projectnya film Sejauh Ku Melangkah. Waktu itu dari sutradaranya Mbak Ucu tuh bilang, ini kok kan kita cuma 3 bulan gitu, gimana caranya kita biar kampanyenya nih gencar gitu. Nah sementara kalau dari aku bikin konten itu memang ya kontennya cuma segini-gini aja gitu. Terus akhirnya koordinasi sama tim, gimana nih gitu, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk gitu. Nah terus ditawarkan ke Mbak Ucu waktu itu, terus beliaunya setuju gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ada tantangan-tantangan kalau yang freelance content writer itu karena kita harus memanajemen project kita sendiri, itu yang paling besar. Yeah. Jadi harus punya leadership skill ya? Iya. Betul nggak Ju? Ya, harus betul. Punya keterampilan minimal memimpin diri sendiri, mengelola diri sendiri. Setelah itu belajar mengelola tim ya. Oke, baik.
Nah, berarti itu satu, leadership, self leadership. Kedua, punya keberanian untuk menawarkan diri sendiri berarti ya. Tadi Juwita cerita Iya. mengusulkan proposal ke Mitra Netra untuk menjadi pengelola digital asetnya Mitra Netra gitu. Ada rasa takut nggak waktu itu, Ju? Wah, deg-degan banget ini sampai hari ini gitu. Jadi memang ada deg-degannya, tapi memang dorongan itu memang apa istilahnya motivasi untuk menghasilkan pendapatan itu kan memang harus terus ada, karena kalau freelance nggak begitu ya nggak punya duit gitu. Iya. Kosong rekeningnya ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, digital branding, kebutuhan akan digital branding itu saat ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan. Lembaga-lembaga nirlaba baik sektor pemerintah maupun swasta itu juga memiliki kebutuhan akan digital branding. Tadi Juwita sudah bercerita, Yayasan Mitra Netra ini kan bukan perusahaan. Ada lembaga nirlaba penyedia layanan untuk tunanetra, tapi kenapa ya kok merasa perlu memiliki tim untuk mengelola digital asetnya atau aset-aset digitalnya? Karena Mitra Netra juga butuh branding. Mitra Netra butuh dikenal sehingga bisa menjangkau banyak partner, menjangkau banyak tunanetra untuk bergabung dan belajar bersama-sama di Yayasan Mitra Netra sehingga kita bisa maju bersama. Oleh karena itu sekali lagi Mitra Netra melihat ini sebagai golden opportunity. Bayangkan misalnya pemerintah daerah, politisi itu yang sangat butuh digital branding. Yang saya tahu, tunanetra yang bekerja di ThinkWeb saat ini, Ega atau Muhammad Akbar kalau tidak salah namanya. Muhammad Reza Akbar. Muhammad Reza Akbar dulunya adalah tim branding dari seorang politisi. Sayangnya kemudian politisi itu tersandung kasus dengan KPK sehingga agennya bubar gitu. Artinya, apalagi ini kita menuju 2024. Pemilu serentak, ada pilpres, ada pilkada, baik provinsi, kabupaten, kota, ada pemilihan legislatif tingkat 1, tingkat 2. Saya yakin kebutuhan akan pencitraan para politisi tersebut atau pencitraan pemerintah itu bisa dimanfaatkan untuk membangun karir sebagai content writer. Nah, Desi, gimana tuh Desi ketika menjadi talent di Suara Indonesia, bahkan tadi sudah diceritakan sebetulnya bukan pura-pura jadi tunanetra, memang penglihatannya tidak berfungsi 100%. Jadi pada saat ini butuh bantuan gitu ya. Iya, jadi kuncinya adalah bagaimana ngadepinnya ya, komunikasi gitu. Memang harus berani mensosialisasikan kebutuhan kita itu gimana, itu sih. Gitu mungkin. Nah, sering tunanetra tuh selalu mau instan, lingkungan tuh udah ngerti kita gitu. Ya, jadi teman-teman itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita butuhkan secara asertif ya, dengan cara yang baik kepada lingkungan. Seperti tadi Dani katakan bahwa Dani itu low vision. Nanti ada yang tanya low vision itu apa ya gitu. Iya. Nah pasti Dani akan harus menjelaskan. Nah berarti kan ini juga butuh dialog, butuh komunikasi. Sejauh ini Dan ada nggak klien ThinkWeb yang tahu bahwa di dalam tim ThinkWeb itu ada tunanetranya? Kalau aku pribadi belum pernah kayaknya ketemu klien langsung. Kalau Ega tuh kayaknya pernah, dia ikut meeting keluar waktu kita belum pandemi kan suka ada meeting keluar ya. Kayaknya Ega itu pernah Sudah pernah ya? Iya. Tapi kebetulan brand aku belum pernah disuruh meeting bareng sama klien, itu belum pernah sih. Oke. Dan saya yakin karena saya pernah mendengar statement dari Mas Rama ketika mereka tahu ada klien yang tahu bahwa di dalam tim itu ada yang tunanetra. Mereka awalnya surprise, tapi kemudian karena delivery-nya itu juga memuaskan, itu akhirnya mereka tidak menganggap itu sesuatu yang aneh gitu. Baik,
Terima kasih Dani atas penjelasannya. Juwita, ada yang mau ditambahkan? Tantangannya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Ya, kalau freelance udah pasti tantangan yang pertama adalah manajemen waktu. Udah itu pasti. Itu yang pertama, Mbak ya. Karena memang kita nggak kerja di kantor yang tadi jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Kalau ini kan kerjanya 24 jam. Jadi sebenarnya kerjaannya jauh lebih panjang dibanding kerja kantoran gitu. Dan jam kerjanya jauh lebih panjang ya. Ya, dan itu bagaimana caranya kita memanage waktu ketika ada teman yang datang di rumah. Kelihatannya kan nggak janjian dulu lagi ya, tahu-tahu nongol. Kelihatannya kita nggak kerja, soalnya kayaknya nyantai-nyantai aja di rumah gitu, tapi ternyata mereka datang ngobrol-ngobrol gitu, dan itu harus benar-benar di manage waktunya, itu yang pertama. Jadi harus bilang kalau mau datang janjian dulu ya gitu. Ya kayaknya kayak orang sibuk sih memang gitu, tapi ya memang itu harus dilakukan gitu. Terus yang kedua berkomunikasi dengan tim. Jadi karena aku sendirian di rumah, nggak ada orang lain, dan kerjanya juga karena freelance gitu kan, itu ada, jadi aku tuh punya tim gitu yang istilahnya orang awasnya gitu, yang selalu bantu untuk misalkan ini ada urusan gambar, ini ada urusan misalkan kayak tadi mungkin Dani sempat menyebutkan ada aplikasi yang mungkin nggak aksesibel gitu kan. Nah kalau misalkan harus seperti itu ya ada satu teman yang mungkin paling bisa diandalkan gitu. Bisa jadi itu orang yang di dalam tim kita sendiri atau mungkin orang lain yang di luar tim itu gitu sebenarnya, yang tahu pekerjaan itu. Mungkin. Nah, nyari bisa nemu tim itu gimana caranya, Ju? Wah, kalau ini memang karena aku tuh dari sekolah, dari kuliah sampai ke sini tuh selalu memang punya temen yang lumayan banyak dan selalu mau bantu gitu. Jadi tinggal milih orangnya yang kira-kira nih bisa bantu. Karena kan nggak semua orang bisa ngerti pekerjaan seperti ini juga gitu Mbak Arya. Yeah. Misalkan ada orang yang gaptek gitu kan, ya kita nggak bisa minta tolong sama dia. Tapi aku tuh bisa punya stok teman-teman baik yang memang mereka tuh selalu siap untuk menolong itu gitu. Wah mantap tuh, punya stok teman-teman yang baik yang mereka siap menolong. Itu tidak akan terjadi kalau Juwita bukan teman yang baik juga gitu. Jadi kalau kita mau lingkungan merespon kebutuhan kita dengan baik, marilah kita juga jadi penghuni lingkungan yang baik. Setuju nggak, Ju? Setuju itu. Ya, oke, baik. Nah sekarang pertanyaan untuk Desi, talent itu apa ya Des? Dari tadi kita sebut-sebut talent, ada yang bingung ternyata. Ya. Talent ini lebih kepada peserta yang sudah lulus dari Suarais dan bergabung dengan Suarais. Jadi disebut talent Suarais. Gitu. Talent Suarais ya. Jadi orangnya. Seseorang yang sudah melampaui proses seleksi dan menyatakan bersedia bergabung dengan Suarais, di-manage oleh Suarais meskipun secara freelance gitu ya, untuk mengerjakan order-order yang didapat oleh Suarais. Itu disebutnya talent ya. Ya, baik. Betul. Terima kasih Des atas penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan semua uraian dari tamu-tamu kita bisa dipahami, tapi kalau misalnya nanti belum paham, ada loh kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Mitra Netra dan lembaga-lembaga yang lainnya, partner-partner Mitra Netra termasuk Suarais Indonesia, yang memberikan kesempatan pada tunanetra untuk belajar menjadi content writer. Nah, jika nanti dibuka batch-batch baru, siapapun yang mengadakan itu, ayo ikutlah. Karena sekali lagi, ini adalah golden opportunity. Kita ada di revolusi industri 4.0, di mana era di saat sebagian kegiatan dilakukan secara digital, termasuk iklan. Dulu tuh kalau iklan harus ke TV, ke radio, atau nempel baliho-baliho yang di jalan-jalan itu, yang tentu biayanya miliaran, tapi dengan era digital, saya rasa perusahaan melihat kebutuhan untuk memenuhi membangun branding ini jadi lebih cost efisien atau lebih murah secara biaya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan jasa-jasa agent yang memang sudah diketahui bergerak di bidang tersebut. Tapi jangan lupa apa yang dikatakan Juwita, bahwa seorang tunanetra pun juga bisa membangun usaha
untuk menjadikan dirinya sebagai digital agent untuk branding baik perusahaan maupun lembaga nirlaba yang membutuhkan untuk branding di masyarakat. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab secara langsung. Mas Alfi Septian, maaf, apakah ada yang raise hand? Di sini sudah ada yang raise hand. Ada Jamilah Tushadiah. Jamilah, silakan Jamilah, bisa open microphone. Pertanyaannya diperkenalkan diri singkat, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Silakan Jamilah. Terima kasih Bu Arya. Ya. Asal saya Jamilah dari Sukabumi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Juwita ya tadi, dan untuk hari ini saya sangat tertarik dengan apa yang dibahas sekarang ini, yaitu content writer. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Juwita, apakah Mbak Juwita sebagai freelance sendiri pernah mengalami, misalnya ketika Mbak Juwita mengalami content writer, ketika Mbak Juwita ada project atau ada order, tidak ada atau tidak ada teman yang membantu karena dengan berbagai kesibukan itu, kalau misalnya pernah mengalami itu, kira-kira Mbak Juwita bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, silahkan Juwita. Jadi ya pertanyaannya ya, pernah nggak suatu kali pas ada order nggak ada yang bantuin sama sekali? Ya sebetulnya tadi ini sudah dijelaskan. Baik, silahkan Juwita. Ya, kalau nggak ada teman sih nggak ada kayaknya ya, selalu ada teman. Tapi memang ini yang mungkin jadi tantangan itu adalah ketika tim kita gonta-ganti. Nah ini, jadi misalkan pernah satu kali ada kejadian ya, tadi kejadian yang pertama adalah ketika tim desainer dari desainer dan adminnya nggak jalan gitu, tidak mematuhi istilahnya yang timeline yang harus dikerjakan gitu. Akhirnya mau nggak mau ganti, dan itu cari orang gitu. Nah, cari orang ini nggak gampang pasti gitu. Terus yang kedua, waktu itu ada masalah tim desainernya jadi buat image-nya itu yang tidak sesuai gitu. Jadi kena tegur sama klien gitu. Nah, itu mau gak mau harus negur gitu kan, negur. Mohon maaf, bisa di mute ya kalau yang tidak sedang berbicara. Ya, Juwita silakan. Kena tegur klien ya, karena ada gambar yang image tidak sesuai ya. Dengan jadi agak fatal, agak lumayan fatal, karena memang yang tidak sesuai ini bukan cuman kayak salah tulis copy image-nya atau apa, memang karena gambarnya itu agak memang tidak sesuai lah intinya, karena kalau lewat dari saya sendiri kan, karena saya tunanetra total, otomatis harus tim yang mengecek gambarnya gitu, dan yang awas pun juga ternyata skip waktu itu. Jadi memang akhirnya kita evaluasi dan kita ganti desainernya gitu. Itu yang kedua. Nah, Juwita, sebentar saya potong. Untuk mengatasi itu kan Juwita tidak melihat gambar, tapi kan Juwita juga harus sebagai leader ya, Juwita harus memastikan bahwa gambar itu sesuai dengan konten yang akan diposting. Itu bagaimana? Jadi kan kita satu tim itu ada berempat Mbak Ria. Jadi dua yang tunanetra itu termasuk salah satunya aku, terus yang dua yang lain itu adalah desainer dan satu lagi adminnya gitu. Nah, ini admin ini yang bertugas untuk posting itu harus tahu gambarnya itu harus yang seperti ini. Jadi kita jelaskan kalau gambar-gambar yang naik itu hanya boleh yang seperti ini. Dan kalau memang ada kita miss dari yang tunanetra gitu, karena tunanetranya yang jadi leadernya gitu ya, otomatis aku biasanya atau ada teman yang satunya yang tunanetra itu ngecek gitu dari si admin ini, apakah gambarnya udah sesuai, tulisannya begini enggak, hurufnya sudah kapital atau enggak gitu. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ada mekanisme check and recheck ya? Iya. Oke. Nah, Ju, tadi kan kembali ke pertanyaan Jamilah kan,
pernah ada satu order terus nggak ada tim yang membantu. Terus kalau Juwita cerita tadi kalau sampai nggak ada teman tuh nggak pernah ya, tapi pernah terjadi harus gonta-ganti orang, turnover-nya terjadi gitu. Nah, ketika itu Juwita harus mencari tim baru, apakah melakukan open recruitment atau gimana? Kalau sejauh ini sih kalau dari saya, dari teman-teman dekat aja, karena mencari orang untuk ganti ini juga ternyata jadi harus menetapkan syarat ketentuan yang memang harus dipenuhi gitu Mbak Ria. Jadi dari situ karena kita nggak mungkin kayak wawancara kerja ya gitu kan, belum seresmi itu. Jadi aku tuh sering memperhatikan teman-teman, misalkan kayak gini deh, contoh aja kayak aku kan talent juga di Suarez bareng sama Cidesi gitu. Nah, aku tuh lihat Cidesi ini hebat nih ya untuk tulisannya gitu. Nah mungkin gitu bisa jadi aku mendekati Cidesi untuk mau ngerjain kerjaan ini enggak gitu. Nah gitu. Dan itu memang aku cukup ketat untuk memilih orangnya gitu. Ada syarat yang harus dipenuhi ya Ju ya. Iya. Dan itu sebabnya sangat penting kita terus memperluas network agar kita selalu punya teman. Kalau nggak langsung punya teman yang dibutuhkan, kita punya teman yang akan membantu kita mencari teman tersebut gitu ya Jo ya. Iya betul. Ya, baik. Nah begitu ya Jamilah. Jadi harus punya sebanyak mungkin teman. Satu musuh itu terlalu banyak, tapi sejuta teman itu kurang. Itu pepatah ya, artinya betapa untuk mencapai satu keberhasilan, untuk mengerjakan satu pekerjaan, baik itu freelance maupun yang kita menjadi bagian dari satu lembaga, tetap saja kita butuh teman. Nah, keterampilan untuk berteman ini memang sayangnya tidak diajarkan di sekolah kita ya, apalagi kalau saya melihat ya, mohon maaf sebelumnya, kalau tunanetra itu selama 12 tahun, jadi kelas 1 sampai kelas 12, sekolahnya hanya di SLB dan tidak ikut kegiatan di luar gitu. Ini tentu akan berbeda dengan tunanetra yang di SLB itu sebentar aja, SD aja misalnya. Setelah itu kelas 7 sampai kelas 12, terus ke perguruan tinggi, masuk ke sekolah reguler. Memang tantangannya akan lebih besar, tapi dengan kalian belajar mengatasi tantangan di sekolah reguler tadi, seperti yang diceritakan Dani, setiap kali naik kelas, nanti temennya baru, ada deg-degan, nah itu kalian akan terlatih gitu. Kalian akan terlatih, terbiasa berteman dengan orang-orang baru, punya soft skill, istilahnya ya, keterampilan yang tidak tampak, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup ini dengan baik, sehingga kalau pas butuh teman, kita tahu cara mencari teman baru itu bagaimana dan di mana. Dan itu sangat diperlukan. Baik, Mas Septian, apakah ada yang raise hand lagi? Selanjutnya silahkan untuk Bayu. Bayu Aji Firmansyah. Bayu Aji Firmansyah. Silakan Bayu. Memperkenalkan diri, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan open microphone. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, saya Bayu dari Jogja. Di sini saya tertarik ke poin awal tadi ya, di mana profesi ini bisa dijalankan secara remote. Nah, pertanyaannya untuk ketiga talent ini kan sebenarnya maksudnya asal daerahnya kan nggak jauh dari Jakarta nih. Sementara saya di Jogja itu, apakah memungkinkan untuk menjadi content writer dan bagaimana cara apply pekerjaan? Nah, untuk pertanyaan kedua ini untuk Mbak. Maaf, Bayu dari mana ya? Dari Jogja. Dari Jogja, oke. Lalu pertanyaan kedua untuk Mbak Juwita dan Mbak Desi. Jadi saya mau cerita saat ini saya juga sedang mengikuti pelatihan dari Suarez yang batch 4 dan itu nanti setelah lulus gimana sih pembagian gajinya? Terima kasih. Setelah lulus apa? Bagaimana? Maaf, kurang jelas. Setelah lulus dari training ini gimana sih proses pembagian hasilnya? Proses pembagian hasilnya setelah lulus dari training ya? Iya. Oke, sebetulnya tadi Desi sudah menjelaskan, tapi baik nanti Desi akan kembali menjelaskan. Ya, ada 2 pertanyaan ini dari Bayu, dari Jogja.
Jogja mah nggak jauh dari Jakarta ya, ada tol. Baik, bagaimana kalau Bayu merasa dia tinggal di daerah, kalau mau melamar pekerjaan sebagai content writer itu kira-kira memungkinkan apa tidak ya gitu. Coba silahkan Dani untuk menjawab pertanyaan Bayu. Ya, sama tanggapan saya seperti Bu Ari ya. Jangankan di Jogja, kamu di luar negeri aja bisa kok kalau mau jadi content writer. Iya. Selama kamu punya internet ya. Itu kuncinya adalah bekerja dengan internet. Jadi kalau internetmu jalan, walaupun kamu tinggal di daerah, internetmu kenceng, bisa koordinasi, itu udah bisa jalan gitu. Jadi modalnya tuh cuma laptop sama internet gitu ya, sama skillnya tadi ya. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau bisa dari Jogja, sekarang ThinkWork ini sejak pandemi kita kerjanya WFH terus dari awal pandemi sampai sekarang. Dan ada beberapa karyawan baru di tingkat ini kan kantornya di Jakarta ya, teman-teman ya. Yeah. Nah, ada beberapa karyawan baru itu video editor tinggalnya di Malang, ada desainer tinggalnya di Medan. Lebih jauh dari Jogja ya. Betul. Dan mereka baik-baik aja bisa kerja kok bareng kita, gitu ya. Mungkin cukup jelas ya, Bayu. Ya, jadi sekali lagi ya peserta bahwa ini kita ada di era digital yang revolusi industrinya diberi nama 4.0. Sebelumnya sudah ada, silahkan googling nanti 1.0-nya kapan, 2.0-nya kapan ya, sehingga kita nggak kuper ya, kita terus update dengan informasi-informasi terkini. Bahkan sebagian orang sudah mengatakan kita sekarang tidak 4.0 lagi revolusi industrinya, sudah 5.0. Nah, remote work, kalau kalian membaca pengumuman undangan untuk mengikuti bincang daring ini, salah satu keyword, key message adalah pekerjaan yang bisa dikerjakan jarak jauh, remote work. Jadi kalau cuma Jogja itu nggak apa-apa. Di dunia ini, teman-teman, saya berikan wawasan ya, ada profesi yang namanya medical transcriber. Jadi orang yang tugasnya membuat rekam medis, membantu dokter membuat rekam medis. Dokter itu kan sibuk memeriksa, mendiagnosa, mungkin juga operasi, bedah, tindakan medis dan lain-lain, sehingga dokter-dokter ini butuh tim untuk menulis rekam medis pasien-pasien yang mereka tangani. Dan itu bisa juga dilakukan oleh tunanetra di Filipina, ini terjadi. Dan dahsyatnya tunanetra di Filipina yang menjadi medical transcriber, mereka melayani dokter-dokter yang ada di Eropa, di Kanada, di Australia, di Amerika. Karena orang Filipina itu kan second language-nya bahasa Inggris, jadi mereka tidak ada kendala bahasa. Jadi sekali lagi saya menganggap ini golden opportunity, manfaatkan dengan baik, teknologi harus update gitu ya, sehingga dimanapun kita berada kita bisa berpartner dengan mereka yang berada dimanapun gitu. Ini pertanyaan berikutnya untuk Desi, karena Bayu juga saat ini sedang mengikuti pelatihan di Suarez, bagaimana mekanisme bagi hasilnya? Bagi hasilnya setelah lulus training. Nah, sebelum ya sebetulnya kalau lulus training ya, tadi Desi sudah menjelaskan, tolong diulang Des bagaimana prosesnya sehingga akhirnya nanti bisa terpilih menjadi talent. Dan bagi hasilnya bagaimana? Oke. Jadi ketika kita sudah lulus itu kan kita nanti akan dapat project. Nah, ketika setelah mengerjakan project itu harganya itu maksudnya kayak nilai dari harga artikelnya gitu ya, satu artikelnya itu negonya dari Suarez. Nanti Suarez yang akan memberitahu kepada kita nilainya segini ya teman-teman satu artikel. Nah nanti kalau di batch 2 itu kita ada potongan persennya jadi 30-70. 70% untuk talent, 30% untuk Suarez dari nilai yang ditentukan itu. Begitu Mbak. Oke. 30 untuk Suarez, 70 untuk talent. Nah ini sebetulnya juga sering ya kalau misalnya tunanetra yang berprofesi sebagai pemijat dan bekerja pada orang lain, juga ada pembagian hasil seperti ini. Memang bervariasi prosentasenya, tapi kalau di Suarez 70 untuk talent, 30 untuk Suarez. Nah, kalau Desi ini batch yang harus ini ya, kan sebetulnya kalau belajar di Suarez itu ada biayanya kan Des ya? Betul. Nah biaya itu kemudian diangsur dari project
project dari fee project-project yang kita dapatkan di Swarrise ya. Iya, betul. Betul. Nah, jadi belajar di Swarrise itu berbeda dengan belajar di tempat-tempat lain yang seringkali menyediakan pelatihan untuk tunanetra itu gratis gitu, termasuk di Mitra Netra tanpa biaya. Sayangnya yang terjadi dari pengalaman saya, banyak tunanetra yang tidak menghargai atau kurang menghargai ketika kegiatan pelatihan itu diselenggarakan tanpa biaya. Padahal sebetulnya kegiatan itu ada biayanya, cuma biayanya ditanggung oleh mitra netra. Dan karena tunanetra merasa dia tidak melakukan investasi apapun, jadi ikut pelatihannya semaunya sendiri gitu ya, sayang sekali. Nah, tapi berbeda dengan Swarrise, kalau di Swarrise sebetulnya kegiatan pelatihan yang diikuti itu ada biaya, dan biaya itu juga dibebankan kepada calon talent, dan calon talent nanti akan mengangsur ketika sudah lulus pelatihan. Jadi tidak hanya pelatihan di yang 4 bulan pertama, tapi juga melalui proses on job training. Setelah itu jadi talent, dan biaya pelatihan itu diangsur dari situ. Tapi kalau yang angkatan terakhir ini yang saya dengar, Swarrise mendapatkan dukungan dari ILO Indonesia. Jadi saya tidak tahu apakah dengan skema ini talent nanti harus mengangsur. Nah, itu mudah-mudahan Bayu sudah cukup jelas. Waktu kita terus berjalan, tinggal beberapa menit lagi. Saya buka termin terakhir. Apakah ada yang raise hand, Mas Septian? Selanjutnya, ini ada Yosi Christine Sitorus. Silakan. Yosi Christine Sitorus. Silakan Yosi. Perkenalkan diri, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Halo Yosi, silakan. Belum open mic kah Yosi, Mas Septian? Masih belum open mic. Masih belum open mic. Baik, ada yang lain selain Yosi? Ada Henry Buana. Henry Buana, silahkan. Namanya bagus nih, Henry Buana. Ibu, saya Yosi. Oh, oke. Yosi dulu ya, Henry. Mohon maaf, karena tadi Yosi dipanggil nggak open mic, jadi silahkan Yosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya Yosi dari Bogor. Mungkin Mbak Juwita udah pernah kita ini WA. Iya. Yang mau saya tanya, untuk narasumber, apakah ada batasan usia untuk menjadi seorang content writer, atau misalnya usianya sudah di atas 44 gitu, apakah masih bisa seperti itu? Terima kasih. Mbak Yosi usianya sudah di atas 44? Iya, 44 ke atas. Ya, baik. Silahkan, siapa ini yang mau jawab? Coba Juwita deh, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Apakah ada batasan usia ya Juwita untuk menjadi content writer? Kalau sudah di atas 44, apakah masih bisa? Pastinya sih masih bisa ya. Yang penting sebenarnya gini, misalkan kalau di Swarrise gitu kan, mungkin ada batasan umur yang di bawah. Jadi misalkan kayak minimal dia udah punya KTP, jadi berarti 17 gitu misalkan. Jadi justru umur yang di bawah. Kalau yang di atas mungkin ini juga kurang tahu kalau di Swarrise itu misalkan mungkin maksimal 50 gitu, mungkin gitu. Tapi sebenarnya yang jelas sebenarnya misalkan kalau lembaga bukan lewat lembaga, misalkan kayak freelance kayak aku, ya sebenarnya nggak ada batasan umur kan. Misalkan kita cari pekerjaannya via online, misalkan kita ngirim tulisan ke Detik gitu, apakah Detik itu detik.com maksudnya, apakah mereka nanyain usia? Kalau enggak, ya berarti masih bisa bekerja di sana sebagai kontributor gitu sebenarnya gitu. Jadi memang lebih ke skillnya, bukan ke usianya gitu. Ya. Dan di era digital sekarang ini, saya pernah membaca Google itu sempat merekrut karyawan, dan dia tidak mengharuskan karyawan yang melamar itu university graduate atau kuliah. Ini bukan berarti kuliah tidak penting ya. Artinya ada satu area gitu ya yang di mana yang dipentingkan memang benar-benar skill
yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Karena yang banyak yang saya karena saya di Mitra Netra adalah konselor bimbingan karir, banyak tunanetra bahkan yang tidak tunanetra juga terjadi yang kepleset jurusan gitu. Saya menyebutnya ya kepleset jurusan. Sebetulnya dia tidak memiliki interest yang tinggi di satu program studi, tapi karena sahabatnya masuk ke jurusan tersebut atau seniornya yang sangat dia hormati dan dia kagumi masuk ke jurusan tersebut, dia ngikut aja gitu. Tapi kemudian akhirnya bekerjanya di bidang yang sama sekali berbeda dengan bidang tersebut. Karena sebenarnya secara psikologis manusia itu sekurang-kurangnya punya 3 area minat. Jadi kalau misalnya yang sedang kita bicarakan pagi ini menulis, mungkin ada yang lainnya misalnya apalagi ya public speaking misalnya dan apalagi gitu. Nah kadang-kadang tanpa kita sadari minat yang kedua misalnya, minat yang pertama udah terlanjur kecemplung bekerja sebagai ASN gitu. Kemudian mendapati, ASN tuh kerjanya gini ya, harus ini, harus itu, bosen. Nah, kemudian mendapati dirinya ternyata punya potensi-potensi yang lain gitu. Tidak ada salahnya menurut saya. Jadi ini adalah pekerjaan yang batasannya adalah kapan kita mau berhenti kalau menurut saya ya, tidak ada batasan usia. Selagi kita memenuhi syarat-syarat yang tadi dijelaskan oleh para narasumber. Kalau Dani tadi punya kemampuan menulis. 2, terbiasa menggunakan media sosial. Kalau belum biasa, ayo belajar membiasakan diri menggunakan media sosial yang ada. Dan harus update. Media sosial itu nanti pasti akan berkembang. Dulu Instagram nggak ada, hanya ada Facebook, tapi kemudian muncul Instagram. Nanti habis ini muncul apa lagi, we don't know. Jadi kita harus mengikuti perkembangan, termasuk harus mau belajar menggunakan aplikasi yang dibutuhkan. Jadi itu yang lebih dipentingkan. Jadi Mbak Yosi nggak usah takut ya, walaupun usianya sudah di atas 44, kalau memang Mbak Yosi punya keinginan yang kuat untuk merintis karir sebagai content writer, silahkan ikuti pelatihan-pelatihan yang ada, yang disediakan oleh lembaga-lembaga, baik yang khusus untuk tunanetra maupun bukan, dan mencoba. Oke. Satu penanya lagi, Mas Septian. Iya, Mbak. Oh tadi ya, setelah Mbak Yosi ada siapa tadi? Henry Buana. Henry Buana, ya. Silakan Tapi Henry Buana. izin menyampaikan ini dulu Mbak. Tadi Ya. ada request dari salah satu peserta dari Pak Bambang untuk Mbak Dani untuk menuliskan link atau berbagi link terkait nama aplikasi yang membantu Mbak Dani dalam melakukan aktivitasnya sebagai content writer. Oke. Nanti mungkin di grup WhatsApp aja ya aku share ya. Di grup WhatsApp ya, karena ini Pak Bambang Basuki ya maksudnya ya. Baik Pak Bambang Basuki, semua peserta yang mengikuti bincang daring Mitra Netra itu selalu digabungkan terlebih dahulu ke dalam grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi. Nah, nanti setelah ini Dani akan share link yang bisa dituju oleh peserta bincang daring yang ingin mencoba belajar aplikasi-aplikasi yang tadi sudah disebutkan oleh Dani. Baik, silahkan Henry Buana. Penanya terakhir ini karena waktu sudah hampir habis. Oke. Selamat pagi Bu Arya. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Saya Henry Buana dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Ya, dari domisilinya di Jakarta sekarang. Baik, silakan. Iya. Mungkin pertanyaan agak berbeda dari topik, agak keluar sedikit Bu dari topiknya. Kan kalau para talent ini kan memang memiliki bakat gitu ya Bu ya. Nah, kan saya baru 1 tahun belakangan ini mengalami gangguan penglihatan kayak seperti ini sih sebenarnya Bu. Baru 1 tahun belakangan ini mengalami gangguan penglihatan? Iya. Ya. Sebelumnya saya kerja di bank swasta gitu selama 12 tahun sih. Dan ini tempat kerja saya yang pertama sih Bu. Jadi saya sekarang juga ikut kegiatan bincang daring begini juga untuk mencari bakat saya di mana. Karena
semenjak masuk kerja juga ya fokusnya di belakang meja gitu doang sih, nggak kepikiran untuk cari soft skill untuk bakat yang bisa dikembangkan sih, Bu. Jadi saya pengen tahu kan mungkin kayak tadi Ibu bilang ada wawasan, ada pekerjaan yang mungkin kayak medical record yang di Filipina itu. Atau di Indonesia begini ada tempat suatu atau lembaga yang bisa bantu kita atau seperti kayak psikologi tes gitu Bu untuk kita mencari tahu bakat kita seperti apa gitu Bu. Oke, ya. Henry baru menjadi tunanetra kapan ya kalau boleh tahu? 1 tahun belakangan ini sih Bu. 1 tahun belakangan Pelan-pelan ini. begitu Bu, penglihatannya berkurang lama-lama ya. Berkurang, tapi masih ada ya, masih ada sisa penglihatan ya? Ya sedikit sih Bu kalau bisa dibilang. Sedikit, Baru oke, lihat lambaian tangan doang dari samping ekor mata. Iya, iya. Nah, tentu akan lebih baik kalau saya menjawab karena pertanyaan Henry ini tidak tidak inline dengan tema diskusi kita pagi hari ini, sehingga tentu 3 narasumber yang hadir tentu tidak bisa langsung menjawab. Tapi sebagai konselor di Yayasan Mitra Netra, saya menyarankan kepada Henry untuk nanti kita akan ada diskusi lanjutan di luar bincang daring ini. Jadi Yayasan Mitra Netra itu juga menyediakan layanan bagi mereka yang mengalami penurunan penglihatan atau gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan di usia kapanpun, termasuk setelah usia bekerja. Henry tadi bercerita sudah 12 tahun bekerja di sebuah bank, lalu mengalami penurunan penglihatan ya. Nah, sekarang sedang berusaha untuk menggali potensi-potensi apa yang ada pada diri Henry. Nah, Yayasan Mitra Netra juga memiliki partner, para psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Kalau nanti diperlukan, nanti Henry bisa kami rujukkan ke sana, tapi sebelumnya tentu Henry perlu diskusi dulu dengan konselor di Yayasan Mitra Netra. Nanti coba Henry bisa menghubungi panitia untuk meminta kontak konselor di Yayasan Mitra Netra yang bisa Henry hubungi nanti di hari kerja. Begitu ya Henry ya, bisa dipahami ya? Iya Bu. Ya, kalau langsung ke Ibu boleh, karena saya pernah dapat kontaknya Ibu sih, pernah telepon. Oh iya, boleh, boleh. Saya kan konselor bimbingan karir. Kalau Henry sudah punya nomor kontak saya, silahkan nanti japri ke saya lewat WhatsApp. Nanti kita janjian kapan bisa ngobrol di hari kerja, dan Mitra Netra akan membantu Henry untuk bisa Mitra Netra ada program yang namanya Return to Work atau kembali bekerja. Di bulan April lalu kita mengadakan bincang daring tentang program kembali bekerja, dan setelah itu langsung ada klien-klien baru yang menghubungi Mitra Netra ya. Nah, Henry juga nanti bisa bergabung dengan program Return to Work Yayasan Mitra Netra. Tidak hanya Henry, jika di ruangan bincang daring ini juga ada yang mengalami seperti Henry yang baru menjadi tunanetra, yang masih dalam proses melampaui masa transisi, silakan bisa menghubungi Yayasan Mitra Netra. Nanti Mitra Netra akan membantu teman-teman untuk bisa kembali menjalani aktivitas, baik itu belajar, studi, bekerja, dalam kondisi sebagai tunanetra. Itu tidak masalah, karena salah satu tamu kita, Juwita, itu dia juga bukan tunanetra dari lahir. Juwita menjadi tunanetra di usia SMA, dan kemudian sempat tidak melakukan apapun selama beberapa tahun sebelum kemudian mengenal Mitra Netra, kemudian melanjutkan kuliah, dan saat ini sedang asik membangun karirnya sebagai content writer. Begitu ya Henry, nanti silahkan bisa chat japri ke saya. Oke. Baik teman-teman, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat, sudah menjelang pukul 12. Tapi ini bukan the last session for you, bukan sesi terakhir untuk kalian. Kalau kalian ingin menindaklanjuti, ingin belajar bagaimana menjadi content writer, jika suatu saat nanti kalian membaca pengumuman Mitra Netra mengadakan pelatihan, silahkan bergabung. Dani dan Juwita adalah
alumni-alumni Mitra Netra yang saat ini sudah menjadi partner kerja Mitra Netra, dan ketika Mitra Netra mengadakan pelatihan content writer bulan Juni lalu baru saja menyelesaikan satu batch untuk memperkenalkan profesi content writer untuk tunanetra. Dani dan Juwita adalah dua dari tunanetra yang menjadi instruktur di pelatihan tersebut. Jadi nanti kalian kalau mengikuti pelatihan content writer Mitra Netra, kalian akan belajar langsung dari tunanetra, dari role model kalian sendiri. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin ada closing statement dari para narasumber kita. Mulai dari Desi dulu, silahkan Desi, closing statement, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para tunanetra terkait dengan profesi content writer ini. Silahkan Desi, singkat. Oke, kedengeran nggak Mbak? Iya, kedengeran. Oke, karena saya juga bukan tunanetra dari lahir, memang kita perlu waktu ya untuk mencari potensi kita. Kalau untuk dari saya juga menemukan ini profesi content writer kan dari proses ya. Ya intinya sih kita jangan pernah berhenti ketika kita menjadi tunanetra itu terus mencari, terus belajar, terus berkembang ya, mencari networking juga kayak Juwita kan cari teman itu penting dan kita harus membuka diri lah, terus mencari itu sampai menemukan apa yang memang benar-benar bisa kita kerjakan. Iya. Terus mencari itu kata kunci dari Desi, dan dalam proses mencari itu jika kita membutuhkan bantuan profesional jangan segan-segan untuk meminta bantuan dari profesional, baik itu konselor bimbingan karir, psikolog dan lain-lain. Juwita silahkan closing statement. Ya, karena udah sempat jadi trainer juga seperti yang disebutkan sama Mbak Ria tadi, aku menemukan kalau teman-teman tunanetra tuh mungkin sering kali mereka tuh, wah ini kayaknya profesi content writer keren nih. Nah, coba garis bawahi bahwa keren itu pasti juga tantangannya besar. Jadi ketika menemukan satu tantangan besar, tapi kalau kalian memang suka dan mau ada di situ, gitu, itu kalian harus bergerak, kalian harus komitmen di situ dan konsisten untuk terus belajar. Mungkin itu kali Mbak Ria. Baik, komitmen dan konsisten untuk belajar. Karena ada pepatah yang mengatakan kita harus terus merasa masih hijau. Kalau kita merasa bahwa kita ini masih hijau, kita akan ingin terus tumbuh gitu. Tapi kalau sebaliknya kita merasa sudah matang, punya ijazah S1 sudah cukup dan terus nggak mau belajar lagi, seperti buah kalau sudah matang nggak lama lagi buah itu akan busuk, dan ketika busuk tempatnya ada di tempat sampah. Paling hanya bisa jadi pupuk, masih bisa berguna sih jadi pupuk, tapi tidak tumbuh ya. Nah, jadi terus belajar, konsisten, komitmen, punya komitmen yang kuat untuk menjalani profesi yang tadi dibilang keren ya. Dan dari pengalaman Mitra Netra, ketika mengadakan training dan tunanetra diberi tugas, itu Dani dan Juwita sering menemukan bahwa tunanetra masih butuh belajar beradaptasi untuk menulis sesuai dengan keinginan klien. Kalau nulis cerpen, nulis puisi, itu curahan perasaan kita, curahan pikiran kita sendiri. Tapi kalau kalian menjalani profesi melayani klien, maka yang menjadi orientasi kalian adalah memenuhi kebutuhan klien, dan itu butuh proses, butuh berlatih. Dani, terakhir closing statement silahkan. Ya, simpel saja Mbak Ria dan teman-teman, saya kembali mengajak teman-teman untuk yuk kita menjadi content writer ya, karena kenapa ada dua hal gitu menurut saya kenapa profesi ini sangat potensial di kemudian hari. Yang pertama adalah menulis, ya, pekerjaan menulis itu akan tetap selalu dibutuhkan selama manusia masih berkomunikasi dengan media tulisan. Gitu. Jadi kira-kira kapan manusia berhenti berkomunikasi dengan media tulisan? Kita belum tahu kan, masih akan terus dipakai. Jadi pekerjaan menulis itu masih akan terus dibutuhkan. Yang kedua, teknologi akan terus berkembang. Jadi ketika kita bisa menulis dan kita bisa beradaptasi dengan teknologi, itu insya Allah potensi pekerjaan kita juga akan
terus ada gitu. Dan pekerjaan seperti content writer ini bisa dikerjakan dari rumah seperti Kak Juwita juga, Ci Desi juga begitu. Itu saya pun WFH sekarang gitu ya. Dan ini sangat potensial. Saya ngajak banget sih kalau teman-teman yang perempuan terutama mungkin sudah berkeluarga, harus dekat sama pengen tetap dekat sama keluarga sambil ngurus anak, sambil dampingin suami. Pekerjaan menulis itu tetap bisa dikerjakan walaupun sudah berkeluarga gitu. Dan dari manapun ya, tadi mau dari Jogja, mau dari Medan, mau dari luar negeri sekalipun, kalau kamu bahasa Inggrisnya bagus, bahkan kamu bisa ambil pekerjaan freelance content writer di luar negeri gitu ya. Jadi yuk teman-teman belajar lagi, ditingkatkan potensinya kapasitas dirinya supaya nanti ketika peluang itu datang, teman-teman itu jadi orang-orang pertama yang bisa meraih kesempatan itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dani. Yuk belajar lagi, mengembangkan kompetensi. Saya sepakat dengan Dani. Jadi antisipatif sifatnya ya. Ada basic skill yang akan terus digunakan. Satu diantaranya menulis. Belakangan ini Mitra Netra juga sedang berproses menerbitkan buku kisah sukses 10 alumni Mitra Netra. Kata teman-teman penulis yang mengerjakan buku tersebut, justru di masa pandemi ini, di saat sebagian orang kehilangan pekerjaan, tapi para penulis kebanjiran order. Nah, ya, itu betul. Sesuatu yang kita tidak menduga sebelumnya ya, Desi, Juwita, Dani. Kapan kita berhenti menulis? Selagi manusia masih menggunakan bahasa tulisan sebagai media komunikasi, kebutuhan menulis itu akan terus ada. Dan menulis itu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kalau layanan perbankan bisa digantikan oleh mobile banking atau internet banking. Membayar tol bisa dengan mesin sekarang. Jadi e-tol tidak perlu petugas yang memberikan kembalian, ngasih tiket dan lain-lain. Tapi penulis adalah pekerjaan yang tidak bisa digantikan mesin karena itu adalah pekerjaan kreatif. Jadi siapa yang memiliki skill menulis dengan baik seumur hidup, kalau berkomitmen kuat menjalani skill tersebut, membangun skill tersebut, menjalani profesinya sebagai penulis apapun, bisa penulis buku, bisa penulis kontributor media online, bisa social media content writer, kita tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Ya, sekali lagi tadi statement yang mengesankan bagi saya dari para penulis yang membantu Mitra Netra menulis buku kisah sukses 10 alumni Mitra Netra, yang insya Allah akan di-launching dalam waktu yang tidak lama lagi. Mereka mengatakan justru di masa pandemi ini, mereka kebanjiran order karena banyak instansi pemerintah terutama order guideline ini, guideline itu, dan semuanya itu adalah pekerjaan para penulis. Baik, para peserta bincang daring Mitra Netra 11 September 2021, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara kita. Namun sekali lagi, ini bukan akhir semuanya. Jika kalian masih ingin mengetahui, ingin belajar, silahkan terus monitor kegiatan-kegiatan di Mitra Netra. Memang Mitra Netra baru saja menyelesaikan pelatihan content writer, tapi insya Allah dalam waktu-waktu mendatang, mungkin awal tahun 2022, Mitra Netra akan mengadakan lagi pelatihan serupa dan kalian jangan sampai melewatkan kalau kalian memang benar-benar ingin merintis profesi sebagai content writer. Terima kasih atas kehadiran para peserta semuanya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu berbagi cerita kepada hadirin kita. Bincang daring Mitra Netra 11 September 2021. Terima kasih kepada Blue Lotus yang sudah mengorganize kegiatan ini. Saya sebagai moderator mengakhiri sesi bincang daring kita siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Silahkan, Rifka. Baik, terima kasih Bu Arya dan terima kasih juga kepada 3 narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi pengalamannya mengenai dunia content writer. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini. Tapi sayang nih, karena terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri diskusi kali ini. Tapi kita foto bersama dulu ya sebelum kita say bye-bye. Kita foto dulu bagi yang berkenan untuk buka video.
Dipersilahkan. Mas Septian bisa tolong bantu ya nanti untuk mengambil foto. Ya, baik. Silakan teman-teman semua untuk membukakan kameranya bagi yang berkenan. Senyumnya jangan lupa senyum 3 jari. Biar kelihatan nih, ganteng dan cantiknya nih. Oke, udah cukup banyak yang buka video. Hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Septian dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga sharing kali ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang mau untuk menjalankan profesi sebagai content writer. Dan juga bagi para orang tua dan pengajar yang memiliki anak-anak tunanetra bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja sebagai content writer di kemudian hari. Jangan lupa ya untuk tetap follow dan kepoin Instagram, Facebook, dan subscribe channel YouTube-nya Yayasan Mitra Netra serta website Yayasan Mitra Netra untuk tahu informasi mengenai kegiatan lain di Yayasan Mitra Netra dan juga pastikan bincang dari Mitra Netra selanjutnya. Sebelum saya menutup acara, saya mau kasih pantun dulu nih. Mau nggak kasih pantun? Mau banget. Oke. Mau itikaf Masjid Matraman. Cakep. Minum sama air. Minum selasi sama apa? Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.